para ibu, para remaja, jamaah sholat subuh dan kajian subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur dan berkat hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah atau aktivis kita dicatat sebagai amal soleh dan diberikan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umat beliau yang tetap istiqomah mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kita berharap semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada ahad pagi ini yaitu ahad kedua, kajian kita adalah materinya fikih, pembahasan kitab Safinatun Najah. Dan sebelum kita masuk kepada materi, mari terlebih dahulu kita membaca qasidah burdah atau salat burdah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Saidi. Namun sebelum itu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dan kita hajatkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan qasidah burdah atau salat burdah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Saidi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah telah sama-sama kita bacakan qasidah burda atau salat burda yang mudah-mudahan dengan banyak berselawat menandakan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan semakin banyak kita bersolat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan peluang untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada materi, tadi dibagikan buku kitab terjemah Safinatun Najah. Jadi kitab ini dipinjamkan, bukan untuk dibawa pulang ya para jamaah. Jadi nanti setelah selesai kajian dikumpulkan kembali agar bulan yang akan datang kita bisa pakai lagi untuk belajar. Dan pada saat ini juga akan dibagikan buku tulis ya, buku tulis yang diproduksi oleh DKM Taufikur Rahman. Jadi ini sangat terbatas. Maka bapak-bapak yang hadir pada subuh ini sangat beruntung ya, dapat buku tulis. Buku tulis ini boleh dibawa pulang ya. Kalau buku tulis boleh dibawa pulang. Kalau kitab Safinatun Najahnya nanti tolong dikembalikan lagi. Dan buku tulis ini setiap kajian kalau bisa dibawa, karena memang ilmu itu harus dicatat. Karena sebagaimana syair Arab itu orang belajar ilmu itu seperti dia menangkap binatang buruan. Kalau tidak dicatat maka akan hilang, atau kalau tidak ditangkap maka akan hilang buruan tersebut. Jadi teman-teman tolong dibagikan buku catatan yang diproduksi oleh DKM. Baik, mari kita dengarkan kajian kitab Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Dan di buku terjemah bisa dibuka halaman 2 pasal tentang makna la ilaha illallah dan tentang alamatul bulugi ya, tanda-tanda balik. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC untuk memberikan materinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, para asatid, para habaib, para dewan guru, wabil khusus Ustaz Zaidi dan juga Ustaz Qasim beserta para DKM Masjid Taufikur Rahman. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semua, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan kita juga yang hadir di majelis ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini fasal baru, lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan
sebelumnya dari kitab Safinatun Najah. Jadi kitab Safinatun Najah ini adalah kitab fikih, kitab yang membahas tentang toharoh, zakat, puasa, sholat, haji, itu kitab fikih. Cuman kitab Safinatun Najah ini bab awalnya ini kitab tauhid, sebagaimana sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya tentang rukun iman dan juga rukun Islam, tentang sifat Allah dan juga iman kita kepada para malaikat, kitab Allah, Rasul dan seterusnya. Jadi ini kitab fikih tapi mulainya dengan kitab tauhid. Salah satu alasannya kemarin bahwasanya tidak elok kalau seorang yang melakukan ibadah keislaman, dia wudu ya bisa, dia sholat ya bisa, dia puasa rajin, sedekah nggak pakai disuruh, haji udah langsung daftar, tapi ditanya rukun iman dia nggak tahu gitu. Makanya tidak elok kalau ada orang yang melaksanakan syariat Islam tapi dia tidak tahu tentang wajib iman kepada Allah, dia tidak tahu tentang rukun Islam. Soalnya jauh lebih penting ilmu akidah kalau dibanding-bandingin begitu ya. Orang kalau kagak bisa sholat, artinya sholatnya kagak sah, ya udah nggak sah doang. Tibang kagak sah, besok bisa qadha, bisa ngulang lagi. Orang puasanya batal, ya udah tibang batal doang. Besok, tahun depan atau nanti setelah Ramadan dia bisa qadha puasa lagi. Tapi orang kalau akidahnya batal gitu. Orang kalau akidahnya batal, seibadahnya tuh kagak diterima tuh. Kan imannya tertolak. Kan ya. Orang kalau dari awal udah bilang Allah punya tangan begitu, Allah duduk kayak orang-orang, nah, itu yang batal bukan cuman sholatnya, bukan cuman hajinya, itu seiman-imannya batal itu gitu. Makanya kata Syekh Salim bin Sumer, ini kitab Safinatun Najah, tidak elok kalau orang bisa melaksanakan syariat Islam tapi dia nggak tahu akidah Islamnya. Karena seburuk-buruk orangnya kagak bisa syariat, ia tibang kagak bisa syariat, batal ibadahnya. Tapi orang kalau syariat bisa, iman kagak punya, kan kagak diterima amal ibadahnya. Makanya penting tuh kemarin kita singgung soal sifat 20 atau sifat 13 bagi sebahagian Maturidiyah. Itu kan jadi apa istilahnya benteng bagi kita dan anak-anak kita bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya gitu. Nah, ini masih terusan daripada kalimat daripada bab tauhid. Faslun wa ma'na la ilaha illallah. Fasal ini membahas tentang kalimat tauhid. Kalau kata Imam Nawawi ini bab bayan miftahul jannah. Ini adalah pintu kuncinya surga. Wahia kalimatut tauhid, dia adalah kalimat tauhid, wa kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas, wa kalimatun najah, dan dia juga sebagai kalimat atau perkataan yang menyelamatkan begitu. Wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'atin wa thalathina mawdu'an. Kalimat la ilaha illallah telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 37 tempat. Dia kalimat tauhid, dia juga kalimat keselamatan. Apa makna la ilaha illallah? Wa makna la ilaha illallah, dan arti daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah, fil wujudi, yang eksis gitu. Tidak ada yang berhak disembah yang mana dia eksis di atas planet ini illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah. Fil wujudi, yang ada maksudnya yang eksis ini, illallah, kecuali Allah. Kata Imam Nawawi,
la yastahiqu ayyudhallu lahu kullu syai'in illallah. Tidak boleh ada yang berhak untuk kita tunduk kepada dia kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Tidak boleh ada yang berhak kita tunduk kepadanya kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita tunduk kepada dia kecuali Allah. Makanya ada sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kita bertransaksi, bermuamalat kepada orang-orang, silahkan bikin syarat sesukanya. Syaratnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, silahkan, tapi jangan sampai ada syarat yang melanggar ketentuan Allah. Karena kita tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali Allah. Dan itu bukti cinta kita kepada Allah. Sederhananya kan begini nih, kita cinta sama istri kita, kita punya istri, kita cinta, kita punya anak, kita cinta. Karena kita cinta istri, maka segala hal yang berkaitan dengan apa yang dia suka, misalnya kita punya rumah, berkaitan dengan rumah, kita tuh tidak boleh tunduk terhadap siapapun kecuali istri kita yang pengen. Jadi kalau kita mau apa-apa, yang kita mau di rumah nih, kita mau renovasi, kamar kita bikinin ini, ruang tamu kita bikin ini, karena ini rumah ditempatin yang paling sering sama istri, kita cinta sama istri, kita selalu jadi bahan pertimbangan. Mah, kalau papa bikin ini kira-kira bagus apa enggak? Kan begitu. Jangan Pak, enggak bagus, bagusnya bikin ini. Tapi kata Pak Haji Fulan kalau ruang tamu kita bikin bagus. Ini kan rumah saya, bukan rumah Pak Haji Fulan, kan begitu. Jadi kita tuh tunduknya terhadap orang yang kita cinta saja. Biarin kata orang, Pak Haji udah rumah kamar depannya kayaknya norak banget sih. Biarin kata orang jelek, tapi kalau istri kita suka mah kita tunduknya sama istri. Karena kita cinta, kan begitu. Ini Allah nurunin syariat kepada kita. Sebagai cinta kita kepada Allah, jangan sekali-kali kita tunduk terhadap selain Allah. Maka kata Allah ini wajib kita kerjain. Biar orang kagak suka, biar orang kagak demen, biar orang musuhin kita, tapi kita memang tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Nah, kan begitu. Jadi kalau hidup kita sudah di dalam hati kita sudah terdapat Allah, insya Allah tidak ada lagi yang bisa menundukkan kita kecuali Allah subhanahu wa. Jadi apa-apa yang kita pertimbangin tuh apa kata Allah. Kita mau ngapa-ngapain, itu makna la ilaha illallah. Kita mau ngapa-ngapain, Allah ridho apa enggak nih begini, kan begitu. Kita mau begini, Allah ridho apa. Yang jadi pertimbangan tuh bukan kata fulan, tapi Allah ridho apa enggak, begitu. Nah kan kita sekarang kebanyakan udah geser tuh nilainya tuh. Yang jadi pertimbangan lagi bukan apa kata Allah, kan begitu, tapi orang suka apa enggak, kan begitu. Makanya banyak orang berebut untuk terus menggapai apa yang disenangi oleh banyak orang, kan begitu. Itu yang kemudian dijuluki oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Karena hatinya tidak ada ketundukan terhadap Allah, apalagi terhadap Nabi Muhammad, maka yang namanya manusia kan pasti cari model, cari contoh. Siapa yang dia contoh? Yang kebanyakan orang suka. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian tuh nanti bakal ngikutin kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Shibron bi shibrin, awalnya sejengkal. Karena hatinya tidak Allah, tidak ada Rasul, bingung nyari contoh yang ada aja, yang emang lagi ngetren, kan ya. Orang-orang lagi ngetren shibron, awalnya shibron bi shibrin kata Nabi Muhammad, sejengkal. Awalnya gaya rambutnya dulu kita ikutin, kan begitu. Gaya rambut dulu kapan waktu ada siapa tuh? David Beckham. Memakai rambut mohak, orang-orang kita pada ngikutin tuh, kan ya, rambut mohak tuh, rambut ngejegrik ke atas tuh. Pantas orang kita begitu? Kagak pantas gitu.
Tapi emang kan biar keren, yang di hatinya tuh bukan Allah ridho apa enggak ya, Rasul ngebolehin apa enggak, tapi kan emang biar keren ini, orang lihat keren nih. Akhirnya pantas nggak pantas mah nomor 27, yang penting sama dulu, rambutnya dibikin mohak kan begitu. Udah kalau David Beckham rambut mohak kan udah ganteng dia, orang bule kan gitu, matanya biru, hidung mancung, badannya keker kan begitu. Orang kita rambut mohak kan gak ada pantas-pantasnya itu. Muka hitam, mata belekan, hidung pesek, leher dakian. Wah, udah kayak anak kagak punya emak itu dia. Kagak pantas. Kan ya, syibran bi syibrin, sejengkal sejengkal kita ikutin gaya rambutnya. Kemarin Ronaldo bikin gaya rambut cepak tuh, cepak pinggir atasnya rada panjang. Pas cepak pinggir dibikin stempel PLN di sini nih. Orang pada ngikutin kan. Apa pantas? Kagak ada yang pantas orang kita. Rambutnya udah, akhirnya model bajunya kan ya. Model bajunya kita pada ngikutin. Tahun kapan tuh ada model baju yang kagak semenggah banget tuh. Jadi dia pakai celana, celananya belum nyampe pinggang udah diikat itu. Dalamnya pakai kolor. Ya, tahun berapa tuh? Orang pada ngikutin. Tuh kalau di kampung saya tuh persis kayak orang berak belum cebok udah jalan-jalan itu dia. Kan begitu. Kenapa? Keren begitu. Sekarang trennya udah balik, bukan soal pakaian tapi soal style. Foto apa namanya, foto selfie. Kemarin ada tren orang punya mobil udah jalan, dia keluar, dia joget depan mobil kan. Nah, yang enak ditabrak angkot itu kayak gitu. Jadi di dalam hatinya tidak ada ketundukan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kalimat la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi lagi, wal manfiyu fi la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin fi i'tiqadin 'abidin nahwal asnami wasyamsi wal qamar wa dzalika anna al ma'budu bi batilin lahu wujudun fi nafsihi fil kharij wa wujudun fi dhihnil mu'mini bi wasfi kaunihi batilan. Ini kalau arti sederhananya, makna la ilaha illallah itu selain bahwa seorang muslim tidak boleh tunduk dan tidak menyembah Tuhan selain Allah secara zahir dia nggak boleh nyembah kepada selain Allah, tapi fi dhihnil mu'min, di otaknya orang mukmin, dan fi i'tiqadi, dan di keyakinannya dia tidak boleh meyakini ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi zahirnya dia nggak nyembah, hati dan otaknya pun bilang dia secara yakin itu nggak boleh orang nyembah berhala. Jangan kita kagak nyembah berhala, tapi hati kita tuh masih terikat terhadap sesuatu yang kita yakin dia datengin kekuatan. Paham gak kira-kira? Secara zahir sih orang kita kagak ada yang nyembah pohon, kagak ada yang nyembah berhala, nggak ada yang nyembah patung. Cuman kadang-kadang nih hati masih terikat sama sesuatu yang itu seperti Allah kedudukannya. Kita yakin bisa mendatangkan kekuatan. Zahirnya kita nggak nyembah, tapi hati kita tuh terikat. Sampai-sampai ada orang bilang, alhamdulillah Ustaz, sejak miara burung perkutut nih dagangan laku. Nah, gitu. Burung perkutut katanya. Nyembah Allah, nyembah patung mah enggak. Cuman itu hati terikat sejak miara burung perkutut nih gitu. Apalagi kalau nggak tahu orang sini masih ada apa enggak ya. Kalau ada burung goak sore-sore datang begitu keliling rumah, wah ini kayaknya ada yang meninggal nih kan gitu tuh. Masih ada pengatur kan begitu. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad at-tiyarah, menggantungkan nasib terhadap burung. Jadi kalau ada burung apa, wah sial nih tandanya, ini sial gitu. Kan ya, buka pintu pagi-pagi depan rumah udah ada teh otok. Waduh nih kayaknya dagangan kurang laku nih, pagi-pagi udah ada teh otok kan. Tinggal bersihin doang, apa susahnya sih kan gitu. Nah itu maksud Imam Nawawi Banten begitu. Jadi la ilaha illallah itu kaunuhu fil wujud, bahwa memang ada orang yang menyembah selain Allah, nyembah patung, itu kita harus nafikan, kita harus ingkari. Tapi fi dhihnil mu'min wa fi i'tiqadihi, secara keyakinan dan di otak dia juga harus tidak boleh meyakini, tidak boleh ada yang meyakini ada kekuatan selain
selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nyembah berhala mah enggak begitu, tapi hati kita tuh terikat terhadap sesuatu yang kita yakini, wah ini kalau kagak ini kagak bisa nih, kalau kagak ada ini nih, wah gitu. Seakan-akan bahwa dialah yang menentukan menentukan segala sesuatu, kan begitu. Sampai orang kita tuh masih ada yang menganggap hari sial. Hari sial kalau kemarin tuh ya bulan Safar tuh hari sial katanya. Bulan Safar tuh kagak boleh ngawinin anak begitu. Udah nggak boleh ngawinin anak, nggak boleh bangun rumah, kata hari sial katanya. Kalau nggak punya duit bilang aja nggak punya duit, gak usah pakai hari sial kan gitu. Kemarin itu saya orang tua beli rumah bekas orang kampung, orang Cianjur, orang orang Sunda, orang Cianjur. Saya bilang, Pak Haji ini DP udah cukup buat bangun rumah di kampung. Jadi DP-nya sekian ratus juta, bawa ke kampung, bikin rumah di sono. Maksudnya nanti kira-kira bulan Oktober ini udah kosong nih, saya mau pakai begitu. Perjanjiannya begitu, bahwa DP ini sekiranya cukup. Betul tuh DP-nya kan lumayan gede, dibikin rumah di kampung 1000 meter. Di Cianjur itu 1 meter 75.000. 1 meter 75.000. Akhirnya dia beli 1000 meter itu pakai duit DP. Sampai waktu pelunasan bulan Oktober kita datang, nih rumah masih penuh. Perabotannya masih ada, cucunya masih mandi, main gupakan depan rumah. Pokoknya masih biasa-biasa aja. Pak Haji ini kan janjinya kita mau lunasin Oktober ini sekaligus kosong ini, kita maunya udah langsung pakai, kita mau kontrakin dan seterusnya ini. Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa? Kita di rumah belum bikin, di kampung belum bikin rumah. Nah emang kenapa belum bikin rumah? Soalnya di kampung tuh kalau bulan Safar nggak boleh bangun rumah katanya gitu. Nggak boleh Pak Ustaz. Ah emang nggak boleh kenapa? Katanya hari sial, kata Ustadz itu katanya. Kata Ustadz itu hari. Terus kapan bangun rumah? Ntar bangun rumahnya kalau udah habis bulan Mulut katanya. Bulan Mulut udah selesai baru boleh bikin rumah begitu. Itu tuh masih ada sampai sekarang orang kayak begitu. Zaman 2022 orang udah pada pakai HP, dia masih ingat ada hari sial. Akhirnya ya udah kita tunda pelunasan sampai rumah dibangun habis bulan Mulut. Nah kita nggak boleh punya keyakinan begitu. Makanya kan tidak ada dalam sabda Nabi Muhammad la adwa wala tiarah, kan begitu. Tidak boleh orang muslim punya keyakinan adwa. Adwa itu saling mendoakan keburukan, wala tiarah, tidak boleh meyakini bahwa nasib kita diatur oleh burung dan seterusnya begitu. Alhamdulillah Ustaz, ini sejak miara ayam ini kontrakan penuh mulu. Ayam ini Ustaz keren nih Ustaz. Ini sejak make amben ini wah jangan perawan. Nenek-nenek lemes lihat aneh Ustaz. Yo nenek-nenek memang lemes mulu. Ente make amben kagak make amben juga nenek-nenek memang lemes terus kan. Jadi itu makna la ilaha illallah secara zahir, sama sebagaimana kita punya keterikatan terhadap bos, keterikatan kita terhadap atasan. Nyembahnya Allah, sholat 5 waktu, tapi hati kita tuh masih terikat nih. Ya gua kalau kagak ada bos kagak bisa makan. Nah itu juga keliru itu. Itu juga sesuatu yang justru menafikan la ilaha illallah. Jadi itu yang disebut oleh makna la ilaha illallah oleh Imam Nawawi Banten. Zahirnya kita tidak menyembah, yakin doa kita bahwa itu salah, hati kita juga meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak bisa mendatangkan kekuatan. Wa fadailuha dan fadilahnya la ilaha illallah la tuhsa, itu tidak terhingga, banyak fadilahnya. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah thalatha marratin, 3 kali saja, fi yaumihi, dalam sehari, kanat lahu kafaratu likulli dhanbin asabahu
fi dzalikal yaum. Maka la ilaha illallah yang dia ucapkan 3 kali sehari itu kafarah, itu jadi penghapus dosa. Likulli dzanbin asabahu, untuk setiap dosa yang ia dapati fi dzalikal yaum, di hari itu. Jadi orang kalau ngucapin la ilaha illallah rutin tiap hari 3 kali aja, maka dosa di hari itu dihapus. Dosa yang dilakukan di hari itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berarti harus disengaja begitu ya. Mentang-mentang subuh udah wirid la ilallah sampai 100 kali lagi di la ilallah, akhirnya paginya dia ngedosa gitu. Nggak apa-apalah minum-minuman, kan tadi pagi gue udah la ilaha illallah lebih dari 3, nggak boleh gitu. Itu namanya menyengaja ya. Sama sebagaimana ada orang yang salah satu cara ngumpulin banyak pahala tuh niat buruk, tapi abis itu kagak usah dikerjain, kan begitu Nabi Muhammad ngomongkan gitu ya. Kata Nabi Muhammad, man hamma bihasanatin, siapa yang ingin kebaikan walam ya'mal, tapi dia enggak ngerjain, dia dapat pahala. Pengen doang nih, pengen kebaikan tapi enggak ngerjain, belum ngerjain, dia dapat pahala. Nanti kalau dia kerjain tuh kebaikan, dia dapat ganjaran pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dalam sabda Nabi. Dan orang yang man hamma bihasanah bisayyi'ah, tapi ada orang yang pengen ngelakuin keburukan, udah niat melakukan keburukan, walam ya'malha, dan dia tidak mengerjakan, kemudian dia meninggalkan, maka bisa jadi dapat pahala karena sebab meninggalkan niat buruk itu. Itu tidak berarti kalau orang niat buruk lalu nggak ngerjain dapat pahala, kagak begitu. Makanya Nabi Muhammad juga bilang kan, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang bunuh, yang dibunuh sama-sama di neraka. Padahal yang kalau bunuh wajar kalau yang bunuh di neraka, tapi yang dibunuh juga di neraka juga, padahal dia belum bunuh tuh, udah keduluan kebunuh. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, orang yang berniat nih, kita nih kalau punya niat keburukan lalu tidak jadi mengerjakan, itu 3 kondisinya. Bisa dapat pahala tapi juga bisa dapat dosa, atau bisa nggak dapat apa-apa. Orang yang punya niat keburukan, ini ntar malam ada dangdutan di mana nih, begitu. Datang nih mau nyawer kan gitu. Udah niat nih, dapat broadcast WhatsApp, hadirilah, syiarkanlah dangdutan. Siapa biduannya begitu? Wah, dia udah niat, wah ntar malam gua kesini nih. Gitu. Orang udah niat datang keburukan, tapi kemudian tidak melakukan 3 kondisinya. Pertama, ada yang meninggalkan niatnya tersebut tanpa ada usaha apa-apa. Udah niat ntar malam mau datang nih mau nyawer, hujan gede, akhirnya dia nggak jadi, hujannya gede banget kan begitu. Ngelakuin enggak, ngerjain enggak apa, maka dia nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan niatnya tersebut tanpa ada upaya yang dia lakuin. Ya nggak ngapa-ngapain, gara-gara hujan tiba-tiba datang. Atau gara-gara punya urusan mendadak, akhirnya dia meninggalkan. Orang kayak gini dosa kagak dapat, pahala juga nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang dia kerjain. Meninggalkannya dia terhadap niat keburukannya itu tidak didasari dengan upaya ketaatan, enggak, emang tiba-tiba hujan aja. Tapi ada orang yang kedua. Orang yang kedua itu udah niat mau datang nih, disiapin nih. Tahu ada dangdutan ntar malam, rada jauhan, dia siapin motornya, datang ke bengkel servis gitu. Gue takut motor gue ntar mogok lagi kan, gitu kan sayang gitu. Ini kemarin corona 2 tahun kagak nyawer, sekarang kesempatan ini, wah itu. Akhirnya diservis itu motornya biar top chair. Udah gitu dia tukerin itu, dia punya duit cepean tukerin 2.000-an biar nyawernya rada lamaan kan gitu. Kalau sekali cepet kan udah habis kan gitu. Kalau 2.000 kan ada lamaan tuh kan. Jadi dia siapin tuh semuanya. Baju yang mau dia pakai dia siapin. Kemudian dia ajak teman-teman dia siapin. Seluruh upaya yang untuk mendatangkan dia ke dalam acara tersebut dia udah kerjain. Sampai akhirnya dia datang itu ke dangdutan, naik motor. Belum nyampe lokasi udah macet.
macet penuh, akhirnya nggak nyampe panggung, frustasi dia balik lagi. Nah orang kayak gini dia dapat dosa begitu. Bukan berarti dia niatnya kan nyawer Ustaz, tapi belum terlaksana, tapi dia sudah melakukan upaya terhadap kemaksiatannya tersebut. Udah nyervis motor, emang motornya disiapin buat nyawer, nukerin duit, diajak teman, dia pilih baju, dan itu upayanya sama sebagaimana orang yang terbunuh dalam sabda Nabi tadi. Dia sih nggak ngebunuh, tapi udah terbunuh duluan. Cuman dia sudah melakukan upaya pembunuhan, makanya dapat neraka juga. Itu juga orang begitu sama, udah melakukan upaya kemaksiatan, kagak jadi. Maka upayanya itulah kemudian yang dikenakan kemaksiatan oleh Allah, dapat dosa. Tapi ada orang yang ketiga, dia meninggalkan niat buruknya emang benar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia udah niat nih mau diajak temen tuh mau ada minum-minuman lagi kan gitu. Akhirnya dia siapin. Cuman pas udah nyampe waktunya, tiba-tiba hatinya terdetak di dalam dirinya, waduh ini kan maksiat nih, tadinya kan bilangnya gue udah mau tobat, udah mau ini, nggak jadi dah, takut kalau nyawa gue dicabut pas minum khamar kan bahaya. Akhirnya orang ini meninggalkan kemaksiatan sebab ketakwaan dia kepada Allah. Yang kayak gini dapat pahala, jadi tidak berarti begitu. Tidak berarti kalau orang niat buruk kemudian nggak jadi dapat pahala, enggak. Yang tidak yang dapat pahala itu yang memang meninggalkan kemaksiatan karena sebab ketakwaan kepada Allah begitu. Sama juga sebagaimana orang yang punya niat kebaikan. Makanya disebutkan oleh banyak ulama, niat kebaikan yang dapat pahala itu yang kita sebut dengan istilah azam. Azam itu ya keinginan kuat, emang bener-bener pengen. Tapi kalau cuma sekedar enak nih kayaknya kesini nih gitu. Kayak orang disambet tahlilan, Ji ntar malam tahlil mana ya gini-gini. Ini insya Allah dah gitu. Itu insya Allah kan pengen, cuman belum azam itu. Itu tibang insya Allah dong belum dapat pahala kayak gitu tuh mah belum azam. Orang kita kan kalau insya Allah udah maknanya udah beda tuh kan. Gitu ya dah insya Allah dah. Apalagi ada dahnya, udah beda lagi cerita. Insya Allah dah. Gitu. Jadi itu yang disebut oleh Nabi Muhammad la ilaha illallah, menghapuskan dosa satu hari selama dosanya tidak disengaja untuk melakukan kemaksiatan. Wa qala ba'duhum, kata Imam Nawawi, sebahagian ulama mengatakan inna kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf, isna asyara harfan. La ilaha 12 huruf. La nya 2 huruf, ilaha 3 huruf, 5 itu, illa 3 huruf, 8, Allah 4 huruf. Jadi 12 huruf. Kata Imam Nawawi, sebahagian ulama menyebut la ilaha illallah itu jumlahnya 12 huruf. Dan 12 huruf ini mewakili, merepresentasikan 12 ibadah dalam syariat, zahiran wa batinan. 12 ibadah yang zahir dan juga batin daripada syariat Islam. Sittatun zahirah, 6 itu yang zahir, sittah batinah, 6 yang batin. Jadi ini tafsiran ulama bahwa la ilaha illallah itu maknanya 12 ibadah. Artinya orang untuk dikatakan benar la ilaha illallahnya, maka 12 ibadah ini harus dikerjain. Apa yang 12? 6 itu zahir, 6 sifatnya batin. 6 yang zahir apa? At-taharatu was-salatu waz-zakatu was-saumu wal-hajju wal-jihad. 6 yang zahir itu taharah, puasa, salat, puasa, zakat, haji dan jihad. Itu 6 yang zahir. 6 yang zahir. Maka orang kalau mau benar la ilaha illallah, taharahnya juga harus benar, salatnya harus benar, zakatnya harus benar, puasanya harus benar, haji juga harus minimal dia punya azam, jihad juga sama, minimal dia harus punya azam untuk melaksanakan jihad. Kapan waktu hakim manggil kita buat jihad,
gitu. Toharoh yang benar nih, insyaallah ini yang zahir-zahir nih kita pelajari nih dalam kitab Safinatun Najah. Toharoh, sholat, puasa, zakat, haji dan juga jihad. Jangan kenal zakat pas Ramadan. Kan Ramadan rame banget tuh zakat begitu kan. Lembaga zakat tuh memanfaatkan tuh. Pokoknya kalaupun gak ada wajib zakat, pokoknya kalau Ramadan wajibin aja zakat begitu. Kan ya, semua zakat ngumpul di Ramadan, padahal zakat tidak khas dengan Ramadan. Ramadan bukan bulan zakat, zakat bulannya bukan di Ramadan, beda-beda. Kita kadang-kadang mintain zakat, bukan mintain. Kadang orang semangat begitu, semangat Ramadannya dikeluarkan dengan membayar zakat. Padahal zakat ada hitung-hitungannya. Itu yang 6 tuh, ntar kita pelajari. Wa ammal batina, dan perkara 6 yang batin yaitu tawakal. Wa tafwid itu berserah diri. Wa sabr itu sabar. Wa ridha kepada takdir Allah. Wa zuhud yaitu zuhud. Wa taubatu dan taubah. Itu namanya 6 yang zahir, 6 yang batin. Qauluhu wal jihadu, kata Imam Nawawi, yang disebut jihad itu al-qitalu fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah, li iqamatid din, untuk menegakkan agama Allah. Wa hadza huwal jihadul asghar, itu yang namanya jihad, tapi jihadnya jihad asghar, jihad kecil itu berperang di jalan Allah untuk menegakkan syariat. Kalau yang sekarang nih bukan jihad itu, karena musuhnya sama-sama Allahu Akbar. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, kan begitu. Begitu bingung ini, di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Makanya kita mau udah rakyat mau udah nonton aja lah, gak usah ikut ribut-ributan gitu. Percuma. Kan kapan waktu tuh ada orang tonjok-tonjokan gara-gara Jokowi Prabowo. Tuh kapan waktu ada dibikinin di videoin tuh di Istora. Makin kesini makin parah nih kondisi politik kita. Zaman dulu juga begitu, maksudnya zaman kalau kita lihat tradisi keislaman khilafah itu kan memang lebih parah kan ya. Sampai ada peperangan Al-Harrah antara Bani Umayyah dengan pendukung Sayyidina Ali. Itu ada peperangan Al-Harrah namanya. Dulu Sayyidina Ali pendukungnya masih ribut sama pendukungnya Sayyidina Utsman, kan begitu. Kan ya, masih sakit hati kan begitu. Jadi emang yang namanya politik itu kurang gitu ya. Makanya 3 khulafaur rasyidin yang 4, 3-3-nya terbunuh karena sebab kebijakan politisnya. Sayyidina Umar dibunuh sama orang yang tidak suka dengan kebijakan Sayyidina Umar, kan ya. Sayyidina Utsman dibunuh sama lawan politik, sebagian orang mengatakan. Sayyidina Ali dibunuh juga sama Abdurrahman bin Muljam gitu, yang menganggap bahwa Sayyidina Ali kebijakannya keluar daripada syaitan. Satu-satunya khalifah yang mati, yang wafat tanpa ada unsur politiknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat sakit begitu doang. Sayyidina Umar wafat dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh begitu. Makanya syariat kontestasi politik ini jangan sampai kemudian dijadikan ajang untuk main istilahnya. Ada kebijakan yang tidak memihak ya kita kritik begitu. Jangan diterima juga, kita kritik. Tapi kritik kita sebatas untuk menegur, sebatas gugurin kewajiban gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya malah banyak nyawa yang akhirnya tergadaikan gitu. Jadi intinya bahwa politik ini kontestasi pemilihan. Sebisa mungkin pilih yang paling baik, kalaupun nanti kalah jangan marah-marah begitu. Kita masih punya Allah. Maksudnya bahwa ini sulit kalau kita tidak bersatu. Sekarang kan Habib diadu sama Habib, kan begitu. Sama-sama keturunan Nabi, itu kita bingung akhirnya gitu. Kita mau cinta keluarga Nabi tapi orang godok banget sama kita. Jadi makanya itu jihad. Wa huwal jihadul wa ammal jihadul akbar, itu jihad asghar tuh, perang di jalan Allah. Jadi kapan waktu kalau kita dipanggil oleh pengadilan, oleh hakim untuk berperang nih, kapan waktu ada jihad begitu ya. Kapan waktu tahu-tahu Cina nyerang kita begitu misalnya gitu.
atau Amerika atau masuk, ya kita jihad wajib itu. Kita punya azam. Kata Imam Al-Ghazali, fardu kifayah. Kewajiban dalam syariat yang sifatnya fardu kifayah sebagaimana jihad, orang tidak boleh wafat dan dalam hatinya nggak ada niatan itu, kagak boleh, kata Imam Al-Ghazali. Ini kan jihad ini fardu kifayah. Orang kalau wafat dalam keadaan tidak punya niat untuk melaksanakan yang sifatnya fardu kifayah, itu berarti wafat dalam keadaan berdosa. Makanya hal-hal yang sifatnya fardu kifayah kita harus punya azam. Kapan waktu, kalau emang waktunya memanggil, kita jihad, kita berangkat. Begitu. Makanya syariat jihad kagak pernah dihapus, emang belum ada. Sampai hari kiamat tetap ada. Cuman jihadnya model kayak gimana? Nah kan belum. Jihadnya itu menghadapi orang yang memusuhi Islam untuk menegakkan syariat agama, bukan untuk ngangkat orang tertentu, bukan begitu. Fahuwa mujahadatun, tapi jihad yang akbar itu mujahadatun nafs, yaitu mujahadah, memerangi hawa nafsu. Itu 6 yang zahir. Sedangkan 6 yang batin, pertama tawakal, yaitu thiqatul qalbi, keyakinan dalam hati, bil wakili terhadap Allah al-haqqu ta'ala, kepada yang maha mewakili kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Bihaitsu yaskunu 'anil ittirabi inda ta'adzuril asbab, yaitu tetap dalam ketenangan ketika terjadi keguncangan dalam hati, dalam waktu kita melihat sebab-sebab yang kita jalankan tidak berjalan. Kita ini kan orang yang memang wajib menjalankan sebab, karena level kita masih level asbab. Kalau kata orang tasawuf, levelnya masih level asbab. Kita bukan level orang yang kalau wirid 1000 kali datang makanan, kan kagak begitu. Kita kalau mau makan ya datang, kalau mau minum ya, kalau mau kenyang ya makan. Itu sebab. Orang yang punya orang yang bertawakal itu adalah orang yang punya keyakinan dalam diri kepada Allah ketika sebab-sebab yang sudah dijalankan itu tidak bekerja secara maksimal. Pengen dapat kerjaan A, tulis tuh persyaratannya, 1 harus ini, 2 harus ini, 3 dan seterusnya. Dari nomor 1 sampai nomor 10 kita udah penuhin syarat. Itu sebab. Itu sebab yang harus dijalankan untuk mendapat tujuan kita dapat pekerjaan. Ketika sudah kita jalankan itu sebab, tawakallah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun gak dapat, keyakinan kita gak hilang. Kita tetap meyakini kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sebab-sebab itu tidak berjalan. Jadi tawakal itu Ia tawakal, keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sebab itu tidak berjalan. Maka tawakal itu tidak berlaku kecuali kalau orang sudah menjalankan sebabnya. Makanya ayat-ayat Allah yang kalau kita baca tentang tawakal, kalimatnya selalu dimulai dengan takwa. Surat Al-Maidah ayat 11, wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwalah kalian kepada Allah, lalu tawakallah kepada Allah. Diartikan takwa itu, kata ulama, takwa itu artinya al-akhdzu bil asbab, nyari sebabnya. Kalau sakit ya berobat dulu, nyari obat baru kemudian tawakal. Kalau lapar nyari makan dulu baru kemudian tawakal. Jadi ittaqullah. Dalam surat yang sering kita baca itu surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu di awal. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Wa min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Jadi takwa dulu, dijalanin takwanya, baru kemudian tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua at-tafwid. Tafwid itu berserah diri. Tafwid itu kalau bahasa kitanya pasrah. Wa huwa taslimu lillah, menyerahkan segalanya kepada Allah fi jami' umurih. Usahanya udah, tinggal tawakal. Habis tawakal hasilnya bagaimana? Pasrah kepada Allah. Ini kalau ukuran kita kan, kalau gue udah ngerjain A, B, C, ini hasilnya A, B, C itu begitu tuh. Tapi jangan kemudian hasil itu kita jadikan standar, otak kita tuh jadi standar, hasilnya harus begini. Takut nanti kalau hasilnya berbeda kita nggak terima. Makanya setelah bertawakal hasilnya pun kita
pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taslim, menyerahkan lillahi sepenuhnya kepada Allah fi jami' umurih, di segala urusan kita. Wa huwa a'la minat tawakkuli, dan dia lebih tinggi daripada tawakal. Kemudian as-sabr, yang ketiga sabar. Wa huwa habsun nafs, yang disebut sabar itu habsun nafsi alal masyaki wa anil jazai. Habsun nafs, menahan diri alal masyak. Sabar itu menahan diri atau tahan banting alal masyak, dari segala kesusahan. Wa anil jazai, dan menahan diri dari berkeluh kesah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu menahan diri dari kesusahan, maksudnya tahan banting. Kan kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sabar itu ada 3. Sabar menjalankan syariat Allah, sabar yang kedua meninggalkan maksiat, sabar yang ketiga ketika dapat musibah. Nah, sabar 3-tiganya harus punya badan yang tahan banting. Kalau lah dalam menjalankan ketakwaan ini kan bangun subuh ini kan susah, ini al-masyak, ada kesusahan. Susahnya kan bisa bangun mata, bisa ke kamar mandi, bisa cucian, bisa wudu, itu kan kesusahan. Sabar. Yang namanya jalani ibadah mah enggak gampang. Atau ibadah yang beneran susah, ibadah haji misalnya. Itu kan haji susahnya dari awal sampai ujung tuh susah semua tuh. Ngumpulin duit buat setor haji 25 juta itu kan susahnya minta ampun. Orang ada yang ngumpulin setor haji dari bertahun-tahun, kan iya. Sekalinya udah daftar corona gitu. 2 tahun ditunda. Ini besok bakalan ditunda nih. Gara-gara Omikron nih. Kan iya. Kan Omikronnya pindah. Awalnya Omikronnya kemarin tuh Desember tuh, pas Natalan. Enggak jadi itu dia datang. Datangnya ntar katanya bulan Mei, kan iya. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu katanya puncaknya itu. Nah, Mei itu kan lebaran itu. Benar apa enggak? Kan beritanya begitu. Kan ya, itu siapa Al-Mukarram Luhut Sitompul itu. Kan emang iya begitu. Nah, ini Masya Allah, zolim banget itu orang, ya Allah. Kita pengen tahu matinya bagaimana itu orang. Jadi apa? Yang namanya jalanin ketaatan emang kudu sabar. Jalanin ketaatan harus sabar, tahan banting. Kalau orang yang punya tahan banting, badan yang tahan banting, insya Allah hidupnya juga enak. Karena dia yakin bahwa apa yang datang kepada dia itu merupakan hikmah dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahan banting wa anil jaza, dan juga tidak mengeluh. Ini yang juga sering dilewatkan. Orang yang sabar tuh dikatakan sabar, lama amat tuh bunyinya. Orang yang dikatakan sabar itu ya sabar dalam arti menerima, tapi akhirnya dia ngeluh juga. Ngeluhnya di media sosial. Kayak itu berapa banyak tuh orang yang media sosial jadi tempat kayak tembok ratapan kan begitu. Semua keluh kesahnya ada di media sosial. Orang sabar tuh badannya tahan uji, mulutnya tahan daripada berkeluh kesah. Sabar dalam menjalankan ketaatan, kan begitu. Puasa kan juga sabar. Sabar nggak makan dari mulai subuh sampai maghrib. Zakat kan juga sabar. Sabar kita ngeluarin duit, itu manfaat duit kan banyak buat kita, tapi kita keluarin buat kewajiban zakat. Sabar dalam menjalankan ibadah haji dan seterusnya. Dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, itu kan juga butuh badan yang tahan banting. Wa anil jaza. Kemudian setelah sabar ridho. Jadi tawakal, pasrah, sabar, kemudian ridho. Apa itu ridho? Qala ulama, ridho itu tarkus sukhti. Ridho itu meninggalkan sukhat. Sukhat itu apa ya? Kalau bahasa Indonesia, meninggalkan kemurkaan. Apa maksudnya meninggalkan kemurkaan? Wa sukhtu, yang dikatakan sukhat, murka, dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi wa aslah. Yang namanya sukhat itu menyebut-nyebut sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah dan mengatakan bahwa itu lebih utama daripada yang terjadi. Jadi yang namanya ridho itu tidak mengeluarkan kalimat sukhat.
kalimat-kalimat murka. Apa yang disebut kalimat sukhut, kalimat murka? Kalimat-kalimat yang menyebut bahwa sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah itu lebih baik dan lebih utama dari apa yang terjadi. Bahasa kitanya, coba kalau lu tadi jalan ke sana, itu tuh namanya sukhut itu. Jadi menganggap bahwa apa yang terjadi ini kesialan. Jadi menganggap yang tidak ditakdirkan Allah, itu yang lebih bagus tuh. Itu namanya sukhut, itu berarti kagak ridho dengan takdir Allah namanya. Coba lu kemarin ngebesan sama Haji Fulan. Wah, Haji Fulan sekarang jadi ketua partai. Lu besan jadi juga lu ntar lu. Lu sih mau aja besan sama orang kere begitu. Kan begitu tuh. Kan ya, omongan kita sering begitu. Coba lu, coba. Nah, itu namanya itu sukhut itu. Itu sukhut yang tidak diperkenankan dalam agama karena dia tidak ridho terhadap qadha. Itu namanya ridho. Jadi ridho itu meninggalkan kemurkaan. Apa yang disebut murka? Yaitu menyebut sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Coba lu kemarin temenannya sama ini, gitu. Jadi tidak menerima keadaan. Coba lu kemarin kenalannya sama si Fulan, langsung kawin lo kan begitu. Lu sih main mana-mana aja kan begitu. Akhirnya bukannya dapat jodoh lu malah yang lain kan begitu. Itu namanya sukhut. Itu yang disebut kebalikan daripada ridho. Ruwiya annahu ta'ala, diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya, dalam hadis qudsinya Allah berfirman, man lam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridho dengan qadaku, walam yasbir ala bala'i, tidak sabar dengan musibahku, walam yashkur ala na'mai, tidak bersyukur atas nikmatku, falyattakhidh rabban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Ini omongan orang lagi marah nih, kalau bahasa kita kan gitu, omongan lagi marah. Lo kalau nggak mau gitu dah nggak usah sini dah, pulang aja kan begitu. Kan orang lagi marah gitu tuh. Lo kalau nggak mau kayak gini udah pulang aja dah, capek gue ngurusin lo kan. Itu omongan. Ini Nabi Allah Subhanahu wa taala lagi marah nih, marah terhadap hambanya yang tidak ridho terhadap qadanya. Man lam yardha ala qadai, siapa yang kagak ridho dengan qadaku, walam yasbir ala balai, dia kagak sabar, dia ngeluh mulu terhadap musibah yang aku turunkan, walam yashkur, dan dia tidak bersyukur. Ini biasa satu paket emang orang kayak gini nih. Qadha dia kagak terima, musibah dia kagak sabar, mengeluh mulu, nikmat kagak disyukuri begitu. Ini biasa satu paket biasanya orang kayak gini nih. Udahnya kagak syukur, qadha Allah gitu kan gitu. Coba tadi kita beli rumah yang di sono, wah berada cakepan, ini mah tamannya kagak ada, mana peralonya bengkok mulu lagi kan ya. Biasanya orang sepaket tuh, nggak ridho sama qadha, dia juga kagak mudah bersyukur. Tapi kalau orang syukur biasa sepaket. Orang kalau udah syukur pasti sama musibah datang dia mensabar. Ya namanya dagang kan begitu. Ada waktu untung, ada waktu rugi kan begitu. Namanya punya harta, kapan-kapan Allah mengambil ya Allah mau ambil, hilang dah begitu. Sabar dia, ridho. Nggak usah andai-andai. Coba semalam gua naruhnya jangan di sini nih mobil, nggak usah andai-andai. Udah ridho aja ya. Itu biasa sepaket. Orang kalau hatinya sudah lega, insya Allah hidupnya enak. Tapi orang kalau hatinya sempit, pertama dia susah bersyukur, segala-galanya dikritik sama dia. Udahnya orang yang hatinya sempit susah bersyukur, biasanya nikmat yang didapat sama tetangganya diomongin tuh gitu. Kan begitu. Haji Fulan tuh begitu. Ininya mobilnya bagus ya. Ya pantas mobilnya bagus, dukunnya banyak, dia mau kan. Kan begitu tuh. Ngomongin orang, pantas dia mau dukunnya kan banyak. Kemarin dia belum jabat, gue lihat di sono ke pemijahan. Ngapain aja? Dia tahu dah kan gitu. Ini ya, orang bisa begitu tuh. Makanya ada hati bagaikan rumah katanya. Hati itu bagaikan rumah. Orang kalau hatinya luas, rumah yang sempit pun luas rasanya. Tapi kalau hatinya sempit, rumah yang luas pun sempit rasanya. Orang udah ngelihat rumahnya gede banget, tingkat di 3 tingkat, 4 tingkat, orang ngiler ngelihat rumahnya, tapi dia merasanya kurang mulu.
Ini garasi kurang gede nih begitu. Mobil ada 2 yang belum masuk garasi, kurang mulu rasanya. Dilihat tamannya kurang lega nih, ada tanaman yang belum ini gitu. Ini kayaknya ruangan kurang AC nih begitu. Kurang AC, ya dia duduk depan kompor ya, emang kurang AC itu panas. Kan dia kurang, hatinya sempit. Orang kalau hatinya sempit, rumah yang luas pun sempit. Nikmat yang banyak juga rasanya dikit banget. Nikmat yang banyak rasanya dikit. Makanya salah satu resep orang gampang bersyukur tuh definisi nikmat digedein, diluasin, biar nikmatnya jadi luas. Definisi rizki kita perluas. Dulu kita anggap yang namanya rizki itu duit, punya kerjaan, jabatan. Jangan itu doang rizki. Rizki itu kita gedein maknanya, kita luasin definisi. Rizki itu akur sama anak kagak ribut, itu juga rizki. Kita punya tetangga kiri kanan akur sama kita, itu juga rizki. Kita punya mertua kagak musuhin kita, itu juga rizki itu. Kita punya masjid yang kita bisa datang ke situ kagak ada curiga macam-macam, itu juga rizki. Jadi kita luasin makna rizki biar kita gampang bersyukur. Nah, selama ini nikmat kita sempit gara-gara kita yang menyempitkan makna rizki. Kita anggap kalau gini nih rizki, yang itu bukan rizki. Akhirnya rizki kita jadi sempit, hatinya jadi sempit. Orang hatinya sempit itu kan susah gemuk biasanya begitu. Karena ngitungin rezeki orang mulu kan gitu. Pak, ono tetangga kita kerja gitu doang bisa beli kulkas noh, wah gitu. Papa kan katanya kepala gudang gitu. Ya kepala gudang cuman megangin gembok doang, gak ngapa-ngapain. Pak. Jadi sempit. Iya, rumah yang luas jadinya sempit. Maka kalau orang punya hati sempit, rumahnya sempit tuh kiamat tuh jadinya tuh gitu. Udahnya rumah sempit, kontrakan 3 petak, kamar mandi di luar, hatinya gagal syukur, udah jadi sempit banget tuh, kiamat banget tuh gitu. Kan ya. Tapi orang kalaupun tinggal kontrakan 3 petak, hatinya luas, nyantai aja tuh begitu. Dulu kita punya tetangga, orang kontrakan, suaminya kerja di pabrik, pulang pergi pabrik naik sepeda. Saya kan orang tua di Cengkareng, orang tua Cengkareng tuh pabrik mulu tuh. Kalau siang istirahat pulang makan di rumah itu lakinya suaminya. Kagak kagak makan kayak teman-temannya di warteg, katanya biar ngirit begitu. Ini satu waktu ada Pak Haji, orang lumayan rada kaya. Pak Haji ngebesan, ngawirin anak, dia ngebesan. Diajak tuh tetangga anak kontrakan yang suaminya tuh orang pabrik, pulang pergi naik sepeda. Cuma nih namanya perempuan udah rada tuaan, dandannya rada lama. Orang udah ngumpul di mobil bak, dia belum dandan juga gitu. Akhirnya kan kalau biasa orang kampung kan gitu, di mobil truk kan gitu. Kayak orang mau ngadu bola kan. Kan iya, ada mobil truk, ada mobil bak tuh. Orang udah naik mobil bak, dia ketinggalan nih. Orang yang mobil bak udah jalan, dia ketinggalan baru rapi. Lihat Pak Haji. Lah ibu ketinggalan, iya udah naik mobil saya aja dah. Akhirnya dia mau naik mobil Pak Haji itu si yang bapaknya pengantin, naik mobil Fortuner, gitu. Baru kali itu di mobil Fortuner gitu, seumur belum pernah gitu. Akhirnya dia masuk mobil, di mobil diliatin atas, diliatin bawah, diliatin bawah. Biasanya naik angkot yang kagak ada busanya kan begitu. Dia naik, wah enak banget nih busa, udah gitu wangi kan begitu. Pulang dari besan, orang-orang udah pulang, dia cerita sama lakinya, bang. Tadi saya ngebesan katanya. Emang besan mah kan tiap minggu juga ada yang ngajakin. Enggak bang, tadi saya naik mobil Pak Haji gitu. Emang kenapa? Mobilnya empuk banget bang. Padahal semua mobil juga empuk, emang dia dong emang yang norak ini begitu. Mobil empuk banget tuh, seneng dia tuh. Besok pagi nih, pas namanya ibu-ibu kan kalau pagi nongkrong di tukang uduk kan ya gitu. Sambil belanja ngobrol, Pak Haji keluar tuh bawa mobil mau berangkat kerja, ditunjuk mobilnya. Kemarin gue biasa naik mobil ini nih kata dia gitu. Kemarin gue biasa naik mobil ini, lu pada naik mobil bak ya, gitu. Gue naik mobil ini kata dia. Nanti pas sore, orang kampung kan kalau sore nongkrong sambil ngomong anak. Pak Haji pulang dari kerjaan. Kemarin gue naik mobil ini nih, kemarin disebut lagi tuh. Itu anak orang kontrakan itu seneng naik mobil Fortuner, berhari-hari kagak hilang senengnya gitu. Pak Haji yang punya mobil Fortuner apa senangnya masih ada? Kagak, udah kagak ngerasain seneng tuh. Kan iya? Itu anak kontrakan senangnya berhari-hari kagak hilang itu. Disebut mulu begitu.
Di apa namanya, di waktu di tukang uduk dia sebut, lagi nongkrong dia sebut. Pak Haji mah udah kagak mikirin waktu besan, Pak Haji mikirin nih pajaknya bayar berapa, kan begitu. Kemarin mobil Fortuner, sekarang pajak kan sekali motor Beat kan gitu, ya kan. Pajak Fortuner tuh 7 juta tuh sekali beli motor Beat kan. Kan dia itu kan gede. Ini kemarin diserempet orang, ini dempul lagi, ngecat lagi kan gitu. Itu yang punya Fortuner, yang kagak punya senangnya berhari-hari itu. Jadi senang mah bukan punya yang harta, yang senang itu bukan punya yang punya harta. Senang itu punya kita yang hatinya gampang bersyukur, kan begitu kan ya. Berapa banyak orang yang tinggal di gubuk reot tapi ketawa ketiwi itu ya, tapi berapa banyak orang tinggal di gedung mewah susah mulu hidupnya kan gitu. Ada cerita lagi dulu nih anekdot, tahu bener tau kagak, dapat dari guru. Ada orang kaya begitu naik mobil Mercy dia lampu merah berhenti kan begitu. Rapi dandannya orang kaya, rambut kelimis, setrikaan lancip, pakai dasi. Berhenti dia nih di lampu merah. Pas lagi lampu merah dia ngeliat di pinggir lampu merah tukang beca lagi pada tidur. Tukang beca itu di bawah matahari tidur, kakinya ngangkat kan, tukang beca kan gitu. Kakinya ngangkat tukang beca. Tidur, mukanya ditutupin topi. Si dari dalam mobil orang kaya bilang, oh, jadi tukang beca enak ya kata dia gitu. Tidur tengah hari bolong kagak ada yang dipikirin begitu. Enak banget itu dia tidur. Aduh saya nih mobil punya, harta banyak, tiap malam susah banget tidur. Mikirin karyawan ini, usaha ini, belum lagi anak minta ini, udah gitu yang satu kena kasus narkoba. Udah gitu istri minta arisan mulu, pakai arisan nginep kayak selingkuhan kan begitu. Udah macem-macem dah mikirin tuh. Susah hidup. Rupanya dari balik topi itu tukang beca ngelihat juga itu si apa namanya orang kaya begitu. Jadi orang kaya enak kali ya begitu. Pakai dasi, cakep, ganteng, rambut kelimis, setrikaan baju lancip, mobil keren tuh, anak bininya pasti seneng tuh dia bilang. Itu contoh orang miskin kagak syukur, orang kaya juga kagak syukur. Kan iya, masing-masing mikirin rezeki orang enak kali, enggak dipikir enak kan kagak ada yang enak kan. Enak mah kita sendiri yang bikin. Kita pikir yang punya toko enak, yang punya toko mikirin balik modal begini kan begitu. Jadi yang punya enak tuh kita, yang punya hati bersyukur. Kemudian mana lagi yang ridho? Kemudian zuhud. Nanti minggu depan, pertemuan depan baru masuk alamatul buluk. Yang keempat, yang kelima adalah zuhud, yaitu zuhud itu alla yakuna bima fi aidinas. Zuhud orang ngiranya kalau zuhud itu sholat mulu, padahal bukan. Ini diartikan oleh Imam Nawawi, zuhud itu alla yakuna bima fi aidinas awsak minhu bima indallah. Yang namanya zuhud itu bahwa apa yang ada di tangan manusia tidak diyakini lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh Allah. Itu namanya zuhud. Meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih awsak, lebih dia percaya dibanding apa yang ada di tangan manusia. Orang punya kekayaan, dari kaya itu dia bisa berangkat haji, dia nggak percaya. Nggak berangkat haji kagak kudu kaya. Allah yang maha kaya, tinggal gue minta sama Allah, Allah nurunin rezeki kan begitu. Buktinya berapa banyak orang miskin bisa berangkat haji umroh berkali-kali. Ada orang kaya duit berlipat-lipat sampai ke Mekah nggak pernah. Amsterdam dia nyampe, Paris dia nyampe, ke Mekah belum pernah nyampe, duitnya banyak. Itu namanya zuhud. Dia meyakini apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih dia percaya dibanding apa yang disebut oleh apa yang dimiliki oleh manusia. Itu namanya zuhud. Walaysa zuhud tarkul halal. Yang namanya zuhud itu bukan meninggalkan yang halal. Wa idha'atal mal, atau juga yang namanya zuhud itu menghamburkan harta. Kan gitu katanya orang zuhud itu kalau sedekahnya pol-polan, enggak. Zuhud itu bukan begitu. Zuhud itu meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih dia percaya, lebih dia yakini dibanding apa yang ada di tangan manusia. Kemudian yang keenam adalah taubah. Taubah itu syaratnya ada 3. Yang pertama al-iqla'u 'anil dzambi, dia berlepas diri daripada dosanya. Yang kedua an-nadam, dia menyesali ala fi'liha, dari apa yang dia kerjakan. Wa tsalis, yang ketiga al-azmu,
yaitu tekad yang kuat alla ya'uda ila mithliha, untuk dia tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, masuk baru bab fikih alamatul buluk, yaitu tanda-tanda orang balik, insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada tanya jawab. Ya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai pembahasan akidah. Saya pikir juga tadi pembahasan akidah setengah jam sudah masuk materi fikih ya. Ternyata pembahasan kalimat tauhid ini cukup panjang lebar. Mudah-mudahan menambah keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin bertanya silahkan, Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Silakan Pak. Ibu-ibu ada nggak? Oh iya. Udah lapar mungkin ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Baik Pak Ustadz, silakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Musa wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Sekalian juga surat Al-Fatihah buat keluarga kita, orang tua kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah